Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akmalana min amali shalihi wal ulumi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islam fala yaqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang beriman, tentu kita memiliki keyakinan yang tidak boleh keyakinan itu goyang. Betul-betul boleh, kok boleh bisa digolongkan, kok bisa dilayangkan. Terhadap bahasa tidak akan pernah terjadi satu peristiwa pun kalau tidak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah malam kini kita diberikan hidup, kemudian diberikan sehat, kemudian diberikan kesempatan untuk bersama-sama menuju masjid. Lain tidak tujuan kita adalah beribadah kepada Allah untuk menambah pundi-pundi persiapan bakal yang akan kita bawa ke kampung akhirat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita diberikan kesehatan lahir batin untuk senantiasa berbuat yang terbaik, berbuat baik selama hayat masih di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beri salam termohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kita adalah malam-malam yang sudah dekat kepada Ramadan. Saya kalau sudah dekat kepada Ramadan itu nantinya adalah biasanya kalau di bulan Ramadan masjid ramai daripada dan biasa. Karena kalau Ramadan lah datang, nan lah biasa datang, tetap datang. Nan hanya kadang-kadang datang, rutin datang. Bahkan yang sama sekali selama kau tidak pernah datang, juga datang. Akibatnya masjid ramai di bulan Ramadan. Dan itu diikuti oleh segala umur. Nan tua, nan dewasa, nan muda, bahkan sampai kepada anak-anak dengan kegembiraan dan urusannya masing-masing. Dan itu tentu kita syukuri karena dek leado Ramadan yang datang sehingga masjid menjadi ramai. Entahlah ya, aku yakin masjid An-Nur Bukit Surungan akan lebih ramai di bulan kini atau di dalam puasa kini jika dibanding dengan puasa-puasa sebelumnya. Tanda-tanda telah nampak, diantaranya kita berada di Masjid An-Nur makin nyaman. Nah, makin nyaman, terutama sekali menyangkut dengan keramiknya. Nah, itu sangat nyaman, sangat licin. Ambo lihat sudut kiri, sudut kanan, atas bawah muka belakang, lay data sadanya. Alhamdulillah. Nah, pada saat kini kita akan kemukakan bahasa di dalam sejarah Islam atau di dalam patah tumbuh hilang berganti generasi Islam semenjak dari dulu sampai kini. Masjid menempatkan diri pada sejarah yang tidak bisa dilupakan. Nah, kita tahu bahasa masjid pertama yang dibangun oleh Allah untuk manusia adalah Masjid Arab. Awalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Masjid atau rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk manusia terdapat di Makkah. Itu makasihnya adalah Masjid Haram atau masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Baginalah naik haji, nalah pai umrah, tentulah basuh jok Masjid Haram. Bagi yang alun setidak-tidaknya mencari dari visual
melalui televisi, video, YouTube dan sebagainya. Karena pada saat kini dunia lah terasa sangat ketek ataupun sangat sampik, sehingga murah untuk mengamati apa saja yang Allah inginkan. Bapak dan Ibu sekalian, Masjid Haram atau Baitullah itulah ada semenjak dari dulu kala. Bahkan sudah ada semenjak Adam alaihi salam. Nah, namun viralnya wak lihat di dalam sejarah, pertama kali disebutkan dalam Quran Ibrahim alaihi salam. Nah, kita semua tahu bahwa Ibrahim alaihi salam itu adalah generasi yang ke-6. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nah, di saat Ibrahim ini hidup, Ibrahim itu sudah berada di sekitar Masjid Haram. Nah, kita tahu dalam sejarah itu disebutkan di saat Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkan anak yang bernama Ismail, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala pernah memerintah kepada Ibrahim. Nah, memang oleh Allah dibuat sebabnya. Ibrahim sudah berusia 80 tahun lebih, sementara orang rumahnya lah mendekati 70 puluh, tapi anak-anak lejon dapet. Akhirnya Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, agiah jolambu anak yang soleh. Kelihatannya doa Ibrahim dari yang bersabi kata bajawe, kada boleh pinta balaku, dengan cara Allah pula. Ibrahim berdoa hari-hari belakangan, tengah malam istrinya Sarah waktu itu membangunkan Ibrahim, Tuhan bangunlah, ada sepatah rung yang kamu sampaikan. Maka Ibrahim pun duduk, apa rung yang dua istriku Sarah, bitu Tuhan. Ambo mencari bahasa Tuhan lah berdoa tentang bahasa awak sampai kini lah tua-tua bantu iko alunjo diagih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Tuhan sebagai seorang nabi sangat butuh adanya estafet, adanya anak yang akan meneruskan risalah Tuhan. Usahalah kita lakukan. Artinya ndak ada dokter nelok, ndak ada bidan dan sentiang, dukun parik tinggi parik rendah lah bauri, tapi nampaknya usaha tinggal usaha nanasi aja lu nadoleh. Jadi setelah berpikir-pikir sejak dari maghrib malam tadi, rasa-rasanya awak anda dapat keturunan itu salahnya bukan di diri Tuhan, tapi di diri ambo rasanya salahnya. Bamang kau di diri ambo salahnya, ambo lah tu, ambo lah karya, tidak mungkin ambo membuahkan anak lera. Oh tipe Tuhan walaupun Tuhan lah tuo, Tuhan laki-laki. Ambo tahu bahasa laki-laki kau kalau tuo Tuhan samanya karambie, makin tuo makin berminyak. Nah, jadi makasih kau apa salah bitu Tuhan. Karena de estafet ataupun anak akan meneruskan ajaran Tuhan tu sangat diperlukan, maka ambolah menimbang-nimbang. Besok pagi hari Selasa kalaupun Tuhan berjalan dari rumah mencari padusin yang agak muda, ambo rela. Barak eloknya orang rumah. Ya enggak? Sebelum kaji ditaruhkan nancak tanya buku pakai apa dulu. Kalau seandainya awak di buku seurangan ko, sepakai saja orang rumah awak apa pendapat bantu itu. Lika setuju apa tu? Ikut nandak malam ada. Ada. Ayo. Kau ibu-ibu lihat mu ibu sepakai jok pendapat Sarah tadi. Tidak lah ada nama seorang lain. Biarlah dah. Biasalah sejarah tu. Lah sampai dek kau Sarah. Sementara Tuhan sepanjang buah kebenaran kau lah di dalam. Artinya lah dan pahami makasih jok maknanya. Kau menyebutkan tadi besok pagi dan berjalan untuk mencari padusin yang tak mudah kau rela. Kan iya itu mana tadi? Iya Tuhan. Kalau kau menyangkau atau kau menyebutkan semenjak dari maghrib tadi kau memikirkan. Dan sebenarnya arah nama itu Sarah. Dia adalah saja 6 bulan lalu tekan nama. Tapi dek sayang tertimpa ke diri kau seorang. Sulit mencari kalimat kadimulai yang tadi makato kadi awali. Tapi kini adalah terabi dari mulut kau seorang. Habis itu Sarah, indak kadi tunggu besok pagi, malam kau jari kejanya. Ala kesana nanti kau. Pendek cerita apa ibu, akhirnya istri keduanya adalah Hajar. Tuhan mengabulkan 1 tahun jalan lai anak cik bernama Ismail. Ketika anak berumur lebih sebulan, ada sejarah menyebutkan bulan yang ketiga umur anak mulai terjadi permasalahan. Apa permasalahan yang terjadi? Sesuai jok bakna awak katakan dalam kehidupan sehari-hari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalau nak melawan kah? Kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Itu kan ada lagunya tuh. Nah, biasalah itu. Yang pada awalnya mengusulkan untuk menambah istri agar anak kau dapat,
kan Siti Sarah, kini Sarah perlu nambah ulah. Apa penyebab Sarah mongko baulah? Karena di nan mudo kalah dua anak, di nan tua luna dua anak, limbago kita orang laki-laki kalau barang rumah lebih daripada cie, itu harus adil. Kalau tidak kata lo adil satu saja, tidak mampu adil satu saja. Kalau kedua harus adil. Adil kurupnya tidak menimbang semua barek saja, tidak mau kuat semua panjang saja, tapi meletakkan satu pada tapeknya. Abatanya buka ibu cie, di nan mudo lah beranak, di nan tua lu beranak leh. Kok belanja sehari-hari kemana banyak bu? Tentu kanan baranak. Kan tidak masalah tu Pak. Jadi lambatannya tu. Ya, alaman tu mah. Akan itu. Kemudian dinan tua lah, dinan muda lah baranak, dinan tua lu baranak. Dalam seminggu tu di rumah nama banyak. Tentu di rumah nan lah baranak. Dia mudonya disebut di rumah nan lah baranak. Tentu di rumah nan lah baranak. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim. Ternyata walaupun Ibrahim sudah berusaha berbuat adil, Sarah merasa. Maka tapi suatu hari, sabit saja hari kami, kekirupku dah balik lewat seperampek, tiba di rumah Siti Sarah. Nan nasi le telah tak jua, ia tercucu aja. Tapi cara letak nasi jua ia lah berbeza. Bantah hantar sebegitu lah. Itu saja. Kok nan teralah, nan kena sabit Pak. Ia batat yang elok nasi bonjol yang elok. Sama-sama je laki makan. Laki mengunyahnya mengunyah. Kadang masuk-suan preman tu. Tapi nang kini anan tak jadi. Kok kemakan makanlah surang, kok minum lemlah surang. Diletakkan air dicucu, letakkan nasi, letakkan air. Nang Sarah tarik ke dapur, dia ambil sendok nyetok-tokok pariak. Nyetok-tokok pariak kau. Mencari kejadian nama tu itu, yo fikir panjang Ibrahim ketika itu. Alah nanti jadi nang sebenarnya. Sebab itu bu, dek kami na laki-laki ko kadang-kadang tidak perlu pulau nasi angin sambaran cak dah. Tapi dek kami baru pulang tu nampak yang perlu warna muko yang jernih. Ya betul Pak. Kali terangah dah. Tidak perlu lama warna sambar. Tapi kalau kami pulang lama nyambok gitu rupuk dia entahlah kali baca. Aku banan dapat di Ibrahim ketika itu. Dia ambil nasi sesedok dia lo pilih seikutnya pilih lah dulu gitu mah. Disuuknya sesuuk, kemudian dikunyah, digaguk, dibasuh tangan tadi ke dapur. Sarah, apa nanti jadi Sarah? Indak taluk dia pun nama tu ikut. Kalau ada masalah, ada kusik, mari kita selesaikan. Ada karuah, mari kita janiahkan. Ndak ada kusik nak selesai karuah ndak janiah. Tapi nan perlu, ia open selawat. Open kau terbuka kan gitu. Open selawat. Sampai kali Ibrahim bertanya, nak menjawab dah. Kali-kalimu baru mendangunya sekate. Dengan jawaban yang sangat pendek, tapi mendalam. Apa jawaban pendeknya? Ia fikir selawat tu. Aiko jawabannya. Ya. Kau fikir selawat tu. Baru tertangkap di Ibrahim. Oh, begitu. Nana kau makasih dengan fikir selawat tu. Apa tu Sarah? Lampai kali lu bertanya. Nak je menjawab. Kali ni kali mau bertanya. Ia tu masih sekolah tu. Itu mudah. Aiko. Oh, iko masalahnya. Maka mahambuat Ibrahim kalaman. Lalu madok ke langit sambil berdoa. Ya Allah. Terjadi antara isteri pertama jo, isteri kedua mu bantu iko. Tunjukkan nama ya Allah, bah jalan keluar dan selancarnya. Kayong bersabik kota bajawek, doa Ibrahim langsung didengar. Hai Ibrahim, jalan keluarnya adalah ambil isteri mudamu dan anakmu, antarkan ke tanah yang masih suci. Setelah sampai di tempat itu, kau tinggalkan dan kau kembali kepada isteri tua. Ini perintah Ibrahim. Tapi kia Ibrahim, iko jalan keluarnya, tidak tahu balik perintah kau. Ambil nama dojo anak antang ke situ balik kanan gaya. Nak tak balik kau. Kalau Ibrahim menginginkan antang gaya, pesanan antang tinggal dalam parak tu balik kanan dojo. Kan itu nanya. Tapi tidak itu dok. Ambil nama dojo anak antang ke tanah yang masih suci dan kembali kepada istri tua. Ini pengorbanan Ibrahim yang kedua setelah pengorbanan yang pertama. Apa pengorbanan yang pertama? Setelah tua belum dapat anak. Ini pengorbanan yang kedua. Jir, iyo tuan, kabek lah patut di kabek, tungkuih patut ditungkuih. Besok pagi sebelum subuh kita barangkek menuju tanah yang masih suci. Iyo tuan, sami'na wa ta'na. Hamba ikut saja. Karena ini perintah dari Allah. Bajalanlah sebelum subuh. Ibrahim menyandang jauh memikul barang yang perlu, sementara Hajar di belakang mendukung anak berjalan berdua. Menulis sejarah ada lebih kurangnya berjalan
1 bulan setengah, bahkan ada menyebutkan sampai 2 bulan setengah. Dari mana dia berjalan? Berjalan dari Palestina tempat dia berdomisili menuju tanah yang masih suci, yang sekarang namanya tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dari Palestina ke orang Padang Panjang begini. Nah, berjalannya. Dia terus berjalan dan berjalan dan berjalan, akhirnya sampai kepada satu tempat, makin lama makin menurun, makin lama makin menurun, akhirnya sampai kepada satu lembah. Nah, sampai kepada satu lembah itu, Ibrahim meyakini, inilah tempat yang diperintahkan oleh Allah, aku mengantarkan anak dan istriku. Akhirnya Ibrahim berdoa, yang doa itu tertulis dalam Al-Quran. Ya Tuhan, askantu zurriyati min zurriyati biwadin ghairi zi azar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, aku sudah hantarkan anak dan keturunanku ke suatu lembah yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping rumahmu al-haram, masjid Arab gini. Nah, dengan cara demikian, dengan sejarah yang seperti itu, otentik dalam Al-Quran, apa ya makna yang dapat kita tangkap? Masjid Haram sudah ada sebelum Ibrahim alaihissalam. Walaupun bentuknya bentuk ini lah. Nah, mungkin ya tanda-tanda saja begitu. Bapak dan Ibu sekalian, wahai istriku dan anakku, tinggallah kalian di sini. Sesuai dengan perintah dari Allah. Anak dan engkau wahai istriku tinggal di sini dan aku akan balik ke Palestina, ke tempat Sarah. Apa jawaban Hajar ketika itu? Wahai Tuhan, tegakah Tuhan meninggalkan kami di tempat ini? Dia kalau tega nang dibaca indak taluk dah dia. Tapi kode perintah dari Allah, tidak ada pilihan kecuali mengikuti perintahku. Kalau awi anak awak gila iya, kalau lapar dia makan. Urang lu nak do tinggal seorang lah aja. Selamat tinggal istriku, selamat tinggal anakku. Menangis nan bayi mana uang nanti enggak apa. Baru kemudian setelah 9 tahun, ada yang mengatakan setelah 11 tahun, baru Ibrahim ditegur oleh Allah. Ibrahim, jika kau ingin melihat anakmu, silakan. Dia sudah besar sekarang. Dah ada pak, babiak terompa, pasang sarawak, pasang baju, lari sekali. Sampai di Makkah Al-Mukarramah, suasana sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Orang-orang sudah banyak tinggal. Nah, ternyata orang itu dari mana? Orang dari Yaman kalau pergi berdagang ke Syam itu melewati wilayah Mekah. Melewati wilayah Mekah. Musafir kalau berjalan di tengah padang pasir kan butuh air. Awihnya bukan main lah. Dan air di padang pasir kan sangat sulit. Adanya satu ilmu. Apa ilmunya? Kalau ada burung terbang yang berkelompok-kelompok tuh lalu menukik ke bawah, itu menandakan di bawah ada pom bensin itu. Setiap itu musafir lewat di tempat itu ada burung menukik, ada burung menukik. Ketua musafir menyampaikan kepada anak buahnya, apakah kalian juga menyaksikan ada burung yang menukik? Benar Tuan. Itu menurut kalian tanda apa? Menandakan ada pom bensin Tuan, ada air Tuan. Nah, bagaimana kalau seandainya daerah itu kita cari. Akhirnya berjumpa dia dengan suatu komplek. Di situ ada 2 orang manusia, satu laki, satu perempuan. Perempuan sudah agak tua, yang laki-laki masih muda. Siapa mereka? Hajar dan Ismail. Ibu, kami melihat ada burung terbang lalu menukik. Adakah sumur di sini? Ada sumur. Itu sumur Zam-Zam. Dilihat, iya, airnya bersih dan banyak. Bu, kami komah pedagang dari Yaman, tiap lalu singgah kemari. Leko boleh kami minta air untuk minum dek kami, dan kami bawa sekate. Silakan. Pucuk dicintolah nanti bo, semua di kali ayah datang. Awak sedang lanang butuh kawan 30. Silakan tak apa-apa. Setiap lalu singgahlah kemari, ambil air yang tidak habis-habis dek kami berdua. Akhirnya hampir setiap hari, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu dari Yaman singgah ke tempat itu untuk membiayai air. Akhirnya terjadi kenalan yang sangat dekat dengan Hajar dan Ismail. Nah, setelah berlangsung sekian lama Bapak dan Ibu, akhirnya orang-orang Yaman itu bilang, Bu, ya nak, kadang-kadang lah sagan lo kami ke Ibu, tiap lalu tiap minta air. Kami mohon izin ke Ibu, boleh tak siko kami tinggal? Oh, boleh, tak apa-apa. Buatlah pondok sebelah ke situ, buatlah pondok sebelah ke situ. Akhirnya mereka pun tinggal di situ, menjadi orang Mekah.
Inilah asal mula orang Mekah, orang Yaman. Kulitnya rancak, kuning lansek, ya rambut lah kira-kira. Tinggallah orang Yaman di situ. Akhirnya dengan salah seorang anak orang Yaman inilah Ismail menikah. Lalu lahirlah Qusay, lahirlah Marrah, lahirlah Abdullah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu garis keturunannya. Nah, balik. Bapak dan Ibu, artinya apa? Masjid Haram menjadi pusat kehidupan. Masjid Haram menjadi senter kehidupan. Dan itu sudah dimulai semenjak dari Ibrahim alaihissalam. Mampu menyatukan orang yang berbeda. Mampu menyamakan orang yang tinggi dan rendah. Akhirnya tidak ada lagi perbedaan di Masjid Haram. Dan Ismail, Hajar, serta Ibrahim yang kembali sudah bertemu di waktu itu, hidup dia dan dia dapat rahmat, dia dapat curahan air, dia dapat curahan rezeki. Kenapa? Karena hidupnya di masjid. Itulah tonggak masjid yang pertama Pak dan Ibu dalam sejarah. Maka belajarlah kepada sejarah itu. Awak yakin kalau awak belajar ke sejarah itu, kemudian awak tangkap makna nado di dalam, pasti awak dakik ke masjid. Nah, itu yang pertama Pak dan Ibu. Betapa tonggak sejarah dari Ibrahim itu diletakkan batu pertamanya di Masjid Haram. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah menyuruh Ibrahim antarkan ke tanah yang masih suci? Karena Allah sudah merencanakan untuk itu. Awak manusia kok kan Allah nama gue. Sehingga Allah tahu bana gejala-gejala awak, sifat-sifat awak. Tidak kemungkinan awak lebih tahu pada sifat awak dibanding Allah. Allah nama gue awak mah. Maka salah satu di antara sifat, salah satu di antara yang tidak boleh lari dari manusia buatan Allah kok, ini harus hidup dekat di masjid. Ini harus punya masjid. Allah yang mengatakan seperti itu. Lihat sejarah. Itu yang pertama itu. Yang kedua, rancak judi sabik pada saat kini menjelang puasa kamu sampaikan. Kita tahu bahwa ada satu masjid setelah Masjid Haram, namanya Masjid Aqsa. Kalau disabik Masjid Aqsa, nanti karena dewa seorang nabi, siapa namanya? Nabi Sulaiman. Nah, baca sejarah tahu tuh. Nah, tidak baca ada ngasih. Pasti Nabi Sulaiman. Masjid Aqsa malah pernah menjadi kiblat kita. Lalu apa yang ada di Masjid Aqsa? Masjid Aqsa sempat menyatukan manusia pula. Perbedaan-perbedaan dihabiskan oleh Masjid Aqsa. Siapa yang bangun Masjid Aqsa? Manusia dan jin. Bahkan konon dalam sejarah kita baca, Nabi Sulaiman alaihissalam sampai dia wafat, tapi dia wafat sambil berdiri dan memegang tongkat. Sehingga jin-jin itu masih merasa Sulaiman mengawasi dia dalam bekerja. Padahal sudah jadi jenazah, walaupun dalam keadaan berdiri. Sehingga sudah siaplah masjid itu oleh jin-jin. Masjid Aqsa. Dan manusia menyatukan antara manusia dan menyatukan segala-galanya. Mereka berkumpul masjid. Itu Masjid Aqsa. Itu yang kedua. Yang ketiga, iko batapenjok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sama tahu bahwa perjalanan kehidupan Nabi Muhammad itu kan di dua tempat. Di Makkah cie, di Madinah cie. Antara di Makkah dan di Madinah dibatasi oleh suatu peristiwa yang disebut dengan hijrah. Peristiwa hijrah. Nabi di Makkah selama 13 tahun dan Nabi di Madinah selama 9 tahun lantas wafat. Nah, kalau baca dalam sejarah Pak dan Ibu, komunitas masyarakat muslim itu dimulai di Madinah. Dimulai di Madinah. Sedangkan di Mekah belum. Karena di Mekah itu baru embrio masyarakat Islam. Masih bercampur antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang nyembah patung. Bahkan tak kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di Mekah, itu di sekeliling Ka'bah. Nah, awak madok kiblat ke situ kini itu, itu ada 360 patung tuh. Bahkan tuang sekeliling Ka'bah. Nah, di mana patung itu asalnya Pak dan Ibu? Ini sejarah lagi. Karena haji itu kan sudah berlangsung sejak Ibrahim. Jangan awak menyangka haji kini sejak zaman Ibrahim, zaman Sulaiman
Zaman Musa itu sudah ada haji. Jadi setiap tahun orang larami ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, dalam sejarah kita baca, ada satu tempat di wilayah Irak kini namanya Babilonia. Itu berlangsung beberapa puluh tahun, belasan tahun penceklik atau kemarau panjang. Awak semua tahulah kalau kemarau panjang itu mengakibatkan apa? Kemiskinan. Mengakibatkan hidup sangat payah. Sehingga di Babilonia tu hampir tak ada yang makan nih. Lah banyak yang mati, banyak yang kurus. Sementara di Makkah orang hidup mewah. Banyak yang makan, perdagangan lancar. Kenapa? Karena orang banyak. Rupanya banyak orang asal ada pasar, ekonomi ke hidupnya itu rancak. Tapi kalau mengalir seorang lagi itu tak ada orang beli. Jadi kalau pasarnya ramai, celilah pasar awak kini beramajang kuliner, keramai tak? Nah, ada lebih cagak tali kalau ini Pak Den. Karena ramainya. Nah, di Mekah orang ramai setiap tahun. Ngapain? Naik haji. Inyo naik haji tentunya membawa bakar, membawa piti, membawa makanan. Makanan dibawa dijual, piti dibawa untuk membeli sesuatu. Sehingga perdagangan itu lancar di Makkah. Akibatnya hidup mewah. Sementara di Irak kini, dulu Babilonia namanya, hidup sulit. Sehingga mulailah ada orang Babilonia itu nanti merantau ke Makkah cek-cek. Sampai di Mekah menjadi tukang kek lahnya, menjadi pak suruh lahnya, menjadi anak buah di kadai lahnya. Setelah 3 bulan dia pulang kampung buat piti, sampai di rumah nyebalian bininya baju, nyebalian anaknya baju, nyerubah rumahnya. Bertanya kawan, di mana dapat piti? Bini yang baju rancak apa dan angcelik bininya ya? Iya. Anak baju rancak apa dan? Di mana dapat piti? Ada yang merantau ke Makkah. Banyak piti sonan. Alhamdulillah di sana banyak piti. Bilang balik rencana bulan muko debo lerencia. Dia bawa temannya. Pulang bawa lagi, bawa lagi. Akhirnya terjadi pengungsian besar-besaran orang Babylon ke Mekah. Dapat dipahami kan? Nah, terjadi pengungsian besar-besaran. Nah, ketika terjadi pengungsian besar-besaran, pindah saja roba sama-sama. Awak sama tahulah, orang Babylon itu menyembah patung. Nyobaolah Tuhan Allahnya kocek surang. Nah, si keserahnya. Ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir ini. Dan setelah Nabi Isa meninggal. Nyobaolah Tuhan Allahnya cek surang. Nan bansek Tuhan Allahnya ketek nyo jenjang saya. Nan agak kayu nyo pikua. Nan kayu mana nyo suruh robaan di orang. Pindah bersama-sama menuju Makkah Al-Mukarramah. Sesampai di Makkah Al-Mukarramah, nyo taruhlah Tuhan nyoko di muka tempat tinggal masing-masing. Nang ngontrak-ngontrak. Nang buat rumah-rumah, nang pondok-pondok, nang buat jabatan-jabatan, nang buat gua-gua, nyo buat. Setiap hari dia sembah patung itu. Sementara penduduk Mekah yang Muslim menyembah Allah, tawaf di sekeliling Ka'bah. Berapa lama? Itu lebih 100 tahun mereka membauri hidup dengan orang Mekah. Orang Mekah kok, yaitunya orang Yaman. Nah, di mana asal Yaman? Kan tadi baru dibilang itu. Sangat elok katamu. Iyalah ndak ada. Sama kerajo lahnya, sama keladang lahnya dibawa, kasih uang, hidupnya makin mewah. Tapi dek lama hidup bersama-sama, kita tahulah orang Babilonia itu tubuhnya kadang-kadang kulitnya hitam. Mengekeklah ketua orang Babylon kok kepada ketua orang Makkah. Pak ketua orang Makkah, iyo. Kau tipak de kami sekajinan datang, kau tentu berterima kasih kepada Tuhan nama Nabi kami. Sanang mana hati kami, datang kami bersambut. Awih kami bahagia, iya. Lapar kami bahagia nasi, bahagia karena jauh sehingga kami bisa hidup dengan nyaman. Cuma nama Rasulullah nama ngamang dek kami kini tantang asian yang kami terima. Kadang barek le dek kami akan terima mah. Kadang pai ke ladang ndak sama ke ladang waduh. Pai bateranak ndak sama bateranak waduh. Bamang kon ndak sama, tuanlah tiba di ladang kami menyembah patung dia baru. Kadang kami lo nanti tiba dulu, tubuh dia kita tahu bagi dua kan ndak adil. Jadi sakaitan itu ada takana dek kami orang nak datang ke orang-orang Babylon. Kok bitu ba nak sailia samudia sakate sakabawah wa. Agialah kami direket Ka'bah tuan tawaf tu tanah ga ampe kali ampe, nak kami ungguk lo patung kami di situ. Sehingga kau dari tempat tinggal masing-masing bersama-sama wak menuju Masjid Haram, tiba dalam Masjid Haram walaupun wak bersibak, kami ke patung tuan ke Ka'bah. Beko siang sudah dulu, minggu dia melawak. Sehingga samula pulang balik. Aku banana disampaikan oleh orang-orang Babylon kepada orang Makkah. Lah sampai di Tuhan sementara.
sepanjang buah kebenaran Tuhan di dalamnya. Raja lo sama angket tuh. Raja lo nya pesaban sepanjang buah kebenaran Tuhan di dalam, tapi sungguh pun itu disimakkan gayung mandai sabi kato mengendai jawe. Adi gayung menyambik kato keman jawe, kami orang Makkah dia seorang berdua bertigo, kok kami payo dulu menunggu Tuhan liko kah jadi. Hanya Raja lo sama. Dek kami asa gayung lebih sabi kato lebih jawe, kanda boleh tak balaku. Jam menunggu sehari, seminggu 15 hari kami tunggu. Adi perhitungan lah. Apa nih buat ada resio cek? Orang Babylon kok kadang-kadang. Kemudian setelah dimusyawarahkan, mungkin dia takut kadang-kadang, mungkin kandak boleh minta berlaku. Maka disidiokanlah lampe antara Safa jo Marwah tu. Ungguklah patung di sini. Antara Safa Marwah dengan Masjid Haram dulu itu ada pasar. Kalau kini kalau dalam masjid sesadanya. Dulu ada pasar itu. Ungguklah patung di sini. Nyungguklah patungnya di situ. Nyungguk patungnya di situ apa dan ibu. Akhirnya dari rumah barangkit bersama-sama. Nan Muslim pergi ke Ka'bah, nan menyembah patung pergi ke patung. Itu juga berlangsung berapa lama? Sekitar 125 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Tambah lo kan tak aceh lain. Kadang-kadang berkisah tu awak tak lo rancak kami ke situ, tuan ke situ. Kok kami pindah je patung sekeliling Ka'bah bah aja. Sehingga sama-sama tahu awak. Dek tuan menyembah Allah, dek kami menyembah patung. Ayo terima loh. Akhirnya sekeliling Ka'bah ada patung. Sehingga di saat itu ada namanya satu tawaf namanya tawaf urian. Apa itu tawaf urian? Tawaf tapi telanjang. Jatuh orang tadi. Bangko telanjangnya. Coba patung telanjang loh. Ini berlangsung berapa lama? Di saat seperti inilah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, diangkat jadi Rasul. Makanya perintah kepada Nabi, Tahir baiti lit-taifin. Hai Muhammad, kembali bersihkan Ka'bahku untuk orang tawaf. Nanawak kutip di siko Bapak Ibu, betapa Masjid Haram menyatukan. Akhirnya dibersihkan kembali, dan kinilah sama wak lihat panjang sejarahnya, tak mungkin wak sabi kesadu Allahnya, lah menjadi pusat orang menyembah Allah balik. Masjid je baru. Masjid je baru. Nah, itu nanti jadi sehingga Nabi di waktu berada di Makkah itu masih bercampur aja orang kafir. Nah, setelah 13 tahun Nabi bercampur dengan orang kafir Quraisy di waktu itu, Nabi pindah ke Madinah. Di Madinah pula mulai komunitas masyarakat Islam. Terjadi bahkan berdiri negara daulah Islamnya di Ka'bah. Di Madinah. Berdiri di Madinah daulah Islamnya, negara Islam. Sehingga kuat, sehingga menjadi negara superpower disegani di Timur Tengah waktu itu. Kekuatan tentara Nabi ada 10.000 tentara. Belum lagi kekuatan-kekuatan yang lain. Disegani, hidupnya mewah. Pertanyaannya adalah, dari mana dimulai dek Nabi untuk mendirikan masyarakat nang kuat kok? Dari masjid yang didirikan oleh Nabi pertama kali sampai ke Madinah. Namanya masjid. Banyak itu ada Masjid Kuba, tapi yang besar Masjid Nabawi. Sampai kini masih ada Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu adalah tonggak sejarah terciptanya masyarakat Islam. Masjid Nabawi terciptanya masyarakat Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi di Masjid Nabawi di waktu itu? Ta'akhi, mempersaudarakan orang Ansar dengan orang Muhajirin. Orang Muhajirin siapa itu? Orang yang pindah dari Makkah ke Madinah, Muhajirin namanya. Orang Ansar, orang saya tuh. Orang yang menunggu di Madinah. Ini dipersaudarakan oleh Nabi. Kenapa dipersaudarakan oleh Nabi? Sebab orang yang pindah dari Makkah menuju Madinah, dia nak mau apa-apa kecuali kain di badan. Sedangkan kawan-kawan yang menunggu di Madinah, hidupnya rancak-rancak. Dipersaudarakan tuh. Sehingga apa yang dimiliki oleh saudaranya yang berada di Madinah juga menjadi milik yang datang dari Makkah. Akhirnya mereka bersatu. Nah, poin yang awak kutip Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, nampaknya satu komunitas masyarakat kok memang harus dimulai dari masjid. Itu sangat kadang hatimu anur gini. Asalkan masjid diramaikan, asalkan masjid dimasuki, kita akan bersatu. Tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Kita akan bersatu. Nah, kini akan masuk bulan puasa. Tadi lama sabit dari awal. Bulan puasa tabi cerami masjid. Mari kita pertahankan. Kegiatan-kegiatan masjid awak tambah di bulan puasa itu. Jadi masjid adalah tonggak sejarah persatuan umat. Awak cari memang di mana-mana di negara awak kok. Asal di kampung tu masjid rami,
masjid semarak di kampung tu kurang cakap, kurang cilok, kurang bersiarak. Tapi kalau masjid di kampung tu tak bau, dan hanya sampai bertadur ketika hujan, tu bercakap panjang situ. Sebentar-sebentar lah hilang. Tapi kalau masjid ramai di sini, orangnya adalah orang masjid, masyarakatnya adem, ukhuwahnya kuat. Kan seperti itu. Jadi untuk itu bagaimana caranya untuk menciptakan komunitas masyarakat yang aman, yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri itu caranya mulai saja dari meramaikan masjid. Maka bertekad kita meramaikan masjid. Sampailah dalam falsafah kehidupan kita di Padang, di Minangkabau kok dituju digabungkan terus adat jo sarak, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Itu disebutkan dalam falsafah itu, dalam petatah petiti itu. Jika dikaji jalan sepanjang sarak, ialah mengatur sah jobata ala juaram maka dua jomba saratu mendirikan masjid jamiah di tanah negari untuk mendirikan rukun halimo. Dulu namanya surau. Surau itu bahasa awaknya syuro. Bahasa Arabnya syuro, bahasa awaknya tampek musyawarah. Di siku orang membangun masyarakat. Di siku. Kalau musyawarah di surau, pertama pasti duduk. Tak mungkin wak musyawarah di surau di masjid semen tagak ada. Pasti duduk. Nah kalau musyawarah di duduk, kalau duduknya ngecek duduk, kepala dingin. Makanya ini mama awak, tokoh masyarakat awak, ulama awak, kalau ada mengusahakan sesuatu, duduk. Sehingga ada istilahnya mengaji duduk. Dan kita berbahasa sehari-hari, bagaimana duduk perkara itu? Atau kau duduk kalah dulu masalah itu. Artinya menyelesainya duduk artinya. Nah sekarang untuk bermusyawarah duduk di meja. Musyawarah pakai bangku, akhirnya melayang meja kakaknya. Tapi kalau duduk aneh melayang. Itu filosofisnya. Makanya memusyawarah duduk belapak. Baik internal rumah tangga juga seperti itu. Jangan sekali-kali menyelesaikan masalah duduk di meja. Cuma kalau duduk di meja, because sakit hati, meja tangkek. Ada kejadian seperti itu? Ada. Tapi di dunia modern sehingga meja akan melayang. Tidak muncul ngecek ada, kursi ngecek. Nah, kalau sudah duduk seperti ini, apa yang mau digomongkan? Nah, jadi kalau tagaknya, ini kok bakal tagak awak sedang duduk tuh. Sama taruh meja hijau tagak, kau lari taruh. Nah, jadi kan ini. Makanya awak tanya, lah dudukan masalah tuh. Artinya, lah dicari tuan, didiskusikan sambil duduk tuh kasihnya. Nah, di masjid kita duduk. Seperti ini kan ada yang tinggi rendah kita. Makanya beruntung yang masuk masjid, malang yang tidak mau masuk masjid. Damai kepalanya, persatuannya akan nampak, murah mencari celah. Tailak dari bala, tailak dari musyawarah. Mendirikan masjid jamiah untuk mengarjaukan rukun narimo sekalian musyawarah. Makanya sesuatu sebelum kita pulang dari Jumat, maka kita tunggu sebentar dulu karena ada negara musyawarahkan keperluan kampung. Ada cik yang sampaikan ke Pak Ibu. Setiap surau dulu zaman saya itu ada tabek di monggonya. Ada nak? Karena kini kan masih ada siso-sisonya tuh. Masjid ada tabek. Masjid asli apa sosang ada tabek. Nah, kini lebih timbun tabek jadi tabek parkir gini lah. Ada tabek. Masjid Ngalau ada kolam seperti ini masih ada baru. Di Surau Piaman ada kolam. Di mana-mana masjid, di mana-mana ada surau ada tabek. Betul tidak? Ada tabek. Nah sekarang pertanyaannya, gunanya kolam tabek itu ndak tuak pambuang hari di gunung itu tuh. Ndak tuak perlu nak ngaji ke dalam tuh. Pertama mulai ikan. Jadi kalau ada gadi tidak makan ikan, apa sih? Penciang Tapi bukan sesederhana itu. Maksudnya apa? Di surau itu pasti ada sholat jamaah. Sholat yang paling afdal itu di awal waktu. Bahas supaya bisa ambil uluk sekian orang sekaligus. Aku tabek. Menyunggiang saya tapi tabek bersama-sama. Asyik Ramadan, tantang sih gue untuk kelam. Itu gunanya, itu filosofisnya. Dan itu tidak bisa ditolak. Nah, ambil uluk bersama-sama. Sholat jamaah bersama-sama. Siap sholat baru bermusyawarah. Kepala lah dingin, hati lah tenang. Tentu boleh ia kapal buluh, boleh kata kau mau pakai. Capek dapetnya. Sebab awak musyawarah sudah semayang. Di surau sudah sholat. Kalau tidak musyawarah di terminal, tentu je lah dia yang bersudahi. Musyawarah tapi jalan tentu tidak bersuara batu ke dalam ketujuh. Itu jadinya. Itu filosofinya. Makanya Pak dan Ibu, tidak ada pilihan masjid, surau.
musalah. Nah, kita dibikin surat mau cari atau sangat mengembirakan basi centanya. Ya. Jadi bergembiralah awak dengan adanya masjid kau. Mesti masyarakat awak makmur, menciptakan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rajinlah awak datang kemari. Kita akan damai, kita akan sejahtera. Rumah tangga sejahtera seorang saja, damai seorang saja. Kalau Allah menjadi orang-orang masjid. Aku ada kawan jajuk pergi ke masjid. Tak rajanya. Rugi dia. Tak kena sabi kau Baitullah. Kan begitu. Orang yang dakik ke Bializar, acok datang ke rumah Bializar. Orang dakik kepada Allah, acok datang. Ambo kalau Allah, kalau Allah berdakik angin sudah lalu. Pergi ke masjid tak pernah. Tak masuk tu. Tak masuk tu. Tak bisa bilang dekat kepada Allah kalau tidak pernah datang ke masjid. Kalau tidak akan pernah Nabi kita bilang, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang yang dekat ke masjid kecuali di masjid. Akan seperti itu. Jadi dek kawak masuk ke bulan Ramadan, insyaallah kalau tidak ada perubahan, hari Kamis awak mulai puasa. Berarti Rabu malam awak mulai tarawih. Mulailah momentum bulan Ramadan besok kau untuk meramaikan masjid dan pertahankan untuk selama-lamanya. Selamat kepada kita bersama untuk menunaikan ibadah puasa dan awak saling memaafkan, termasuk ada yang bokok ado nanda terletak pada tampik, kedanga, tersabui, tampak di ibu, dapat lagi lampu maaf. Lagi yang maaf. Adapun apa je ibu sajak 15 hari lalu lampu maafkan. Alhamdulillah. Itulah Pak Bibi. Ayo kita maafkan. Dia anak nang gadang menama Fauzan, anak ketik menama Seneti. Dia orang latar azan begitu saluang baran langsung baranti. Itu lagi. Demikian Pak dan Ibu. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah, kita diberikan kekuatan lahir batin dan mudah-mudahan bulan puasa kini lebih baik daripada bulan puasa tahun yang lalu. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.